Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami menyapa saudara-saudara sekalian, semoga kita semuanya di dalam keadaan sehat. Sebelum kita mengawali aktivitas kita, maka mari bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya kepadamu Tuhan Allah Bapa kami di surga. Atas semua rahmat dan kebaikan-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami ini, yang menjaga, melindungi, dan memberikan kami kekuatan, sehingga kami boleh melewati hari-hari kami hingga tiba pada hari ini. Itu semua berkat kebaikan Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk dituntun oleh firman Tuhan yang akan membimbing kami dan mengajari kami untuk dapat bertindak dan bersikap serta melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami yang memuliakan nama Tuhan. Kiranya melalui Roh Kudus-Mu, kuatkan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 15 Juni 2023, tertulis dalam Filipi pasal yang keempat ayat 8. Dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dalam bahasa Batak dikatakan, akupnii ale akadongan, pikiri hamuma nasa parange nasitong, na daulat, na tigor, na botor, na uli, na denggan begeon, ro disude na targoar haburjuon, na tau puji-pujian. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adapun yang menjadi topik dari renungan kita pada hari ini, pentingnya memelihara pikiran. Saudaraku yang terkasih, suasana hati
yang kita rasakan seringkali bermula dari pikiran. Suasana hati yang kita rasakan itu bermula dari pikiran. Apabila kita berpikir positif, maka kita akan merasakan suasana hati yang damai dan juga tenang. Sebaliknya, jika kita berpikir negatif, maka kita akan merasakan ketidaknyamanan, tidak tenang di dalam hati kita. Keberhasilan kita juga sangat tergantung dari cara pandang atau cara pola pikir kita. Seringkali pikiran-pikiran negatif menghambat kita untuk mengalami peningkatan di dalam hidup ini. Kita bisa saja mengatakan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi isi pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang negatif. Atau mungkin saja kita mengaku diri kita terlalu lemah, rendah. Dan sehingga dengan pikiran-pikiran negatif itu membatasi diri kita untuk maju dan merasa tidak sanggup. Akibatnya, kita membuang peluang yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Tuhan selalu merencanakan yang terbaik bagi kita. Tuhan juga selalu membuka peluang atau jalan agar kita bisa menapak maju, terus naik, dan bukan turun. Tetapi seringkali apa yang ada di dalam pikiran kita membawa kita kepada pengaruh. Apakah kita mengambil peluang-peluang itu atau malah terus menyia-nyiakannya. Terus membiarkan semua itu berlalu dari hadapan kita dengan sia-sia. Oleh karena itu sangat penting sekali saudara yang dikasihi Tuhan bagi kita untuk menjaga pikiran kita supaya selalu berpikir positif. Karena pikiran yang positif akan berdampak kepada perkataan dan tindakan kita. Ketika pikiran kita hanya berisi hal-hal negatif seperti kekhawatiran, ketakutan, kebencian, kemarahan, kepedihan, keluh kesah, kegagalan, trauma-trauma masa lalu, dan ketidakpercayaan diri dan sebagainya, hidup kita pun tidak akan pernah terasa indah. Sebaliknya, ketika kita mengisi pikiran kita ini dengan hal-hal yang positif, seperti kesabaran, optimisme, kesuksesan, dan percaya bahwa Tuhan tidak akan berpangku tangan dan akan menghargai segala yang kita lakukan atas namanya dan sebagainya, maka hidup kita pun akan terasa jauh lebih indah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada mereka dan kita juga, supaya kita mengisi pikiran kita ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ketika Paulus menuliskan hal ini, dia sendiri sebenarnya sedang dalam keadaan yang jauh dari situasi yang baik. Dia sedang di penjara. Sesungguhnya ia punya segudang alasan untuk mengeluh, kecewa, bahkan menyalahkan Tuhan dan tidak melayani buat sementara waktu.
Dan mungkin kita juga akan berbuat seperti itu pada saat kita berada di dalam keadaan sulit. Namun Paulus tidak mau membiarkan pikirannya dikuasai oleh hal-hal negatif. Dia menolak untuk terjebak. Meski situasi sedang buruk, Paulus tetap memancarkan ungkapan-ungkapan sukacita dan terus mengingatkan jemaat-jemaat lewat surat-suratnya agar tidak pernah menyerah dan kehilangan harapan. Untuk itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terus mengisi pikiran kita ini dengan hal-hal yang positif dan tidak membiarkan berbagai hal negatif tinggal dan diam di dalam pikiran kita. Isilah terus pikiran ini dengan damai sejahtera yang datang dari Allah. Karena itulah yang akan mampu memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus. Segala pikiran negatif akan semakin menjauhkan kita dari Allah, menghilangkan damai dan sukacita di dalam hidup kita, dan akan membuat kita berjalan di tempat atau bahkan mengalami kemunduran. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah di dalam pola pikir yang baik. Amin, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan kami, untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu melalui firman-Mu pada saat ini yang mengajak kami dan menasehati kami untuk memakai pola pikir yang baik, mengisi hati dan pikiran kami dengan hal-hal yang baik, yang selaras dengan firman Tuhan, agar kehidupan kami dan kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami boleh mendatangkan kebaikan, damai sejahtera di dalam kehidupan kami dan orang-orang di sekitar kami. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera-Mu mampu mengubah hati kami, mampu mengubah rasa khawatir kami menjadi sukacita, menjadi kebahagiaan di dalam kehidupan kami. Maka limpahi kami Tuhan dengan damai sejahtera Tuhan dalam satu hari ini, dalam melaksanakan aktivitas kami. Lindungi orang-orang yang kami kasihi. Berkati apapun yang kami kerjakan dalam satu hari ini, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.